Saat ini itu Taiwan pagi jam 7 ya, dan suasana hari ini itu mendung, gerimis ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi hari ini tuh nggak ada untuk kegiatan keluar ya. Nah ini kondisi nenek kalau tidur seperti ini ya teman-teman ya, memakai masker mesin pernafasan. Dan ini masih nyala ya mesinnya. Dan ini tempat tidurku. Ini berhubung nenek masih tidur, aku mau lanjut untuk aktivitasku ya teman-teman ya. Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Saat ini Taiwan itu pagi ya teman-teman ya. Ini sebelum beraktivitas, aku tuh mau ngisi bensin dulu. Cuma mau minum energen dulu ya. Karena nanti takutnya kalau pas sarapan nenek lihat aku nggak makan, tambah pikiran. Karena setelah ini mau nyuci baju ya teman-teman ya. Saat ini luar itu lagi gerimis, lagi mendung, pokoknya nggak ada kegiatan keluar hari ini ya. Dan berhubung nenek juga masih tidur ya, ini mau beres-beres kamar mandi, nyuci bajuku sendiri ya teman-teman ya. Seperti biasa aku nyucinya itu pakai tangan, karena bajuku itu serba molor ya. Jadi kalau kayak pakai mesin cuci itu takutnya malah rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma nganjel perut ya, biar nggak terlalu lapar. Karena kalau nunggu nenek bangun itu sekitar jam 8 lebih. Saat ini masih jam 7 lebih ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, Mbak Siti itu kenapa kok sakit gitu ya. Apakah setelah ditinggal kakek sakit atau gimana? Ya selain kepikiran juga karena aku itu kalau ada orang membawa virus itu langsung kena ya teman-teman ya. Jadi nggak usah nunggu besok atau besoknya itu nggak usah, langsung kena. Aku tuh orangnya seperti itu. Entah virus apapun itu ya, itu langsung kena. Apalagi yang berhubungan dengan flu atau apa itu ya. Karena itu hari kan anaknya Pak Bos Gede yang dari Amerika itu kan datang. Tuh batuk terus pilek gitu ya. Terus tak tanya, kenapa kamu itu batuk pilek, apa kamu itu flu ya? Aku bilang, aku tanya seperti itu. Dia nggak ngaku ya. Katanya cuma alergi. Nggak selang lama, hari ini dia datang ya, malam aku langsung kena. Dan aku kena apa? Kalian mau tahu? Dan setelah diperiksa sama Pak Bos ya, aku itu positif ya teman-teman ya. Nih, positif kena COVID. Memang untuk hari pertama, kedua, ketiga itu badan itu seperti dipotong-potong ya. Pokoknya kalau kalian pernah mengalami sakit flu, itu mungkin 4 kali lipatnya itu sakitnya. Terasanya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah membaik ya teman-teman ya. Jadi nenek itu juga kena. Ya gimana nggak kena ya, orang dipeluk, dicium, namanya nenek sendiri ya teman-teman ya, lama nggak ketemu ya seperti itu. Cuma nenek itu reaksinya itu agak lambat dibanding aku. Jadi aku itu untuk ketebalan tubuh
sepertinya itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bawa virus itu langsung kena. Anaknya Pak Bos dokter juga kena ya, juga COVID. Pertama itu aku, yang kedua anaknya Pak Bos dokter, terus yang ketiga nenek. Pak Bos gede itu kelihatannya juga kena ya, tapi nggak separah kita gitu loh. Karena ketahanan tubuh setiap orang kan berbeda ya. Jadi aku sama nenek itu mendingan nenek ketahanan tubuhnya ya. Karena setiap kali ada yang flu itu aku pasti kena ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa. Cepet gitu loh. Untuk nangkap virus itu cepet banget. Nggak bisa nangkal gitu. Dan Pak Bos dokter beliin kami ini ya. Ini untuk kesehatan COVID. Ini obat Cina ya teman-teman ya. Jadi isinya itu serbuk. Dan belinya ini di apotek juga ada ya. Nih. 1 hari setelah makan itu 1 bungkus. Jadi 1 pak ini isinya 30 bungkus ini ya. 30 bungkus seperti ini. Jadi kalau sekarang ngomong COVID itu sudah biasa gitu ya. Seperti flu biasa gitu loh. Kalau dulu COVID itu aduh, ngeri ya. Dengernya aja sudah ngeri. Sekarang seperti flu aja. Dan untuk menanganinya juga seperti flu ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk kami berdua itu sudah agak mending. Cuma tersisa batuk ya. Untuk demam, untuk sakit kepala itu sekarang sudah enggak seperti yang kemarin-kemarin. Sampai aku itu untuk megang HP itu ya, untuk membalas komentar atau ngeliat komentar itu sudah enggak punya tenaga ya teman-teman ya. Saking merasakan sakitnya badan. Dan alhamdulillah ini semakin hari semakin membaik ya. Ya sekarang tinggal pemulihan. Untuk nenek juga gitu ya, tinggal pemulihan. Kalau untuk nenek itu untuk garis merahnya ini enggak seberapa tebel ya teman-teman ya. Kalau punya kan tebel. Untuk merahnya ini ya. Untuk positif COVID-nya ini tebel banget punyaku ya. Jadi parah gitu loh. Kalau untuk nenek, untuk positif COVID-nya itu agak samar-samar. Jadi nggak begitu parah. Alhamdulillah. Yang penting nenek itu tetap sehat gitu aja. Biar sakitnya itu aku yang nanggung. Nggak apa-apa. Asal nenek tetap sehat. Dan untuk rasanya obat ini pahit ya teman-teman ya. Pahit tapi isis gitu. Dan minumnya pakai air hangat. 1 bungkus ini diminum dengan air 150 cc atau sampai 300 cc juga bisa ya. Kalau aku enggak. Pokoknya ada airnya terus bisa ketelan gitu ya. Karena pahit ya teman-teman ya. Jadi kalau dikasih air banyak itu nanti minumnya kelamaan, menanggung pahitnya itu kelamaan gitu loh. Nah, seperti ini ya. Cough Health, kesehatan untuk COVID. Nah, alhamdulillah bisa dibilang manjur obat ini ya. Yang semula aku tuh watuknya nikil. Watuknya itu kadang malam itu nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Sini tuh seperti gatal, alah gimana pokoknya namanya orang batuk ya. Kalau sudah bangun itu langsung batuk sampai 1 jam lebih baru bisa tidur lagi ya. Jadi tersiksa banget kalau batuknya itu datang. Dan alhamdulillah setelah diberikan obat ini semakin sudo ya untuk batuknya ya.
Alhamdulillah pokoknya. Nah, alhamdulillah untuk segalanya. Di saat sebelum pulang sudah dikasih nikmat ya. Nanti setelah waktunya mau pulang dan pulang itu tetap sehat. Alhamdulillah. Untuk aktivitasku setelah kakek nggak ada, ya seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dibilang agak nyantai karena ngurus satu. Dan untuk setiap harinya, aku cuma ngurus nenek doang. Pak Bos kan ngantor ya, cuma nyiapin malam doang makan malam. Setelah itu sudah enggak. Untuk piring semuanya Pak Bos cuci sendiri ya teman-teman ya. Dia tuh enggak mau mangkok, sumpit atau barang-barangnya itu dipegang sama orang lain. Jangankan kita, dipegang sama saudara sendiri itu sudah marah-marah. Enggak tahu kenapa. Pokoknya enggak mau barangnya itu dipegang sama orang. Gitu. Baju semuanya itu juga Pak Bos sendiri yang nyuci ya. Jadi selama aku di sini tuh nggak pernah namanya nyuci bajunya Pak Bos. Dia dicuci sendiri, pakai tangan ya teman-teman ya. Orangnya itu kalau sama barang tuh eman banget. Dan di sini aku cuma nyuci untuk kamar mandi doang ya. Jadi kamar mandinya Pak Bos aku yang nyuci. Nyucinya juga nggak boleh setiap hari, seminggu 2 kali. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin kamar mandinya cuma dipakai dia satu orang ya. Yang kamar mandi dalam kan cuma Babes doang yang pakai. Untuk aku sama nenek sama kakek dulu pakainya yang di sini nih. Lebih besar ya. Dan sekarang tinggal ngurus nenek doang. Dulu kalau ngurus ada kakak itu setiap jam 7:30 aku itu sudah standby ya teman-teman ya. Karena 7:30 itu harus bangunin kakek, terus mandiin, setelah itu ngasih sarapan. Dan dulu waktuku itu terlalu banyak untuk ngurus kakek daripada ngurus nenek ya. Karena nenek semuanya bisa sendiri. Cuma untuk jalan harus kita perhatikan. Jangan sampai selangnya itu keinjak atau selangnya itu bulet di kaki, takutnya jatuh ya teman-teman ya. Cuma kalau nenek seperti itu. Kalau kakek karena berhubung kakek itu sudah nggak bisa gerak ya, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain ya, semuanya kita yang ngurus. Dan lagian dulu kakek itu takut kalau ditinggal. Makanya kalau habis mandiin terus tak kasih sarapan, aku cepet-cepet bawa nenek itu keluar. Kalau mandiin nenek kan kedengeran ya, kakek duduk di sini tuh kedengeran. Gitu. Pokoknya kakek itu harus ada orang di sampingnya. Walaupun cuma suara ya. Katanya kalau ada orang di sampingnya itu ayem gitu. Dan alhamdulillah sudah tenang di sisinya ya. Takut aku mau pulang, ternyata sudah pulang duluan. Kepikiran aku pulang, sampai sakit parah ya. Tapi ya Babas nggak nyalain aku ya teman-teman ya. Mungkin sudah takdirnya seperti ini. Udah habis ya. Oh, minum obat. Pahit. Pahitnya minta ampun.
habis ya. Ini aku mau lanjut untuk nyuci baju.